Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang atas karunia dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara live Zoom Herbal Indo Utama. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan pada para penyuluhnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di hari Rabu pekan perdana Januari 2024 ini kita bisa kembali live di acara live Zoom episode ke-81. Alhamdulillah di episode ke-81 ini kita kembali ditemani oleh Pak Erik. Tadi Pak Erik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Erik? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, insya Allah. Iya, kita ucapkan selamat datang pada rekan-rekan yang sudah bergabung di live Zoom Herbal Utama. Mohon maaf kita kemarin sempat off ya Pak Erik ya. Sebelumnya sempat Zoom ada terakhir, betul. Zoom terakhir ada trouble, kotorullah ada mati listrik ya. Iya, masya Allah. Kemudian karena ada kesibukan satu dan lain hal kita off selama 2 pekan, jadi sekitar 3 pekan kita nggak berjumpa. Masya Allah. Ini sebenarnya materinya mau disampaikan di sebelum pergantian tahun ya Pak Erik ya, Betul, materinya kali ini. betul, betul. Jadi sebuah materi yang harapannya itu bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua. Besok tahun depan tuh mau ngapain kan gitu ya. betul, Tapi mudah-mudahan nggak terlambat sih kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita bahas itu biasa kita ada sedikit obrolan ringan Pak Erik. Kemarin saya dengar itu ada tamu Pak Erik, jauh-jauh dari Jabodetabek. Iya, masya Allah. Kegiatannya ngapain aja itu Pak? Atau siapa dulu tamunya itu Pak? Tamunya salah satu jejaring kita, Pak. Karena memang makanya Pak, nggak ada saatnya kita diskusi. Nanti di akhir tahun itu kita keliling ke beberapa jejaring kita, kemudian diskusi. Ada saatnya itu eksekusi, Pak. Oke, siap. Nah, kemarin tanggal 1 itu ada rombongan dari Jabodetabek, Anabawi Group namanya. Nah, kalau Anabawi Group ini dia punya model bisnis dengan memperbanyak toko, Pak Angga. Oke, siap. Ada 10 toko, Pak Angga. Oke. Dan timnya ada 37. Kodarwa kemarin yang sempat hadir datang ke sini 33 orang. Oke. Nah, itu salah satu goalnya memang visit ke tempat kita ke Magelang. Yang pertama biar tahu eh, tempat produksinya karena memang belum pernah, mayoritas belum pernah. Kemudian yang kedua ingin lebih mengenal lebih dalam tentang herbal utama, Pak Angga. Sehingga mereka tahu loh dari awal, dari kebunnya, kemudian pasca panennya seperti apa, kemudian ngerti gudangnya seperti apa, sampai juga melihat sarana produksinya, Pak Angga. Oke. Sarana produksinya dari awal sampai akhir, dan kemudian kemarin diskusi hangat dengan alhamdulillah kemarin juga Dr. Didit bisa datang, sama Dr. Didit, sama juga owner tentang penyakit, tentang herbal, dan juga tentunya tentang bagaimana kemudian strateginya biar bisa grow di tahun Oke, 2024. siap. Goalnya kemarin menarik, Pak Angga. Oke. Bagaimana bisa mencapai lagi kejayaan yang dulu. Oke. Ketika itu bisa sampai tembus 2M sepertinya. Oh, Masya Allah. khusus produk herbal utama aja Iya, ya. betul. Masya Oke, Allah. ya, Masya siap. Allah. Oke. Menarik ini. Strateginya tadi kita dengerin sama-sama tuh memperbanyak toko. Dengan 10 toko itu ada sekitar 37 karyawan. Berarti satu toko rata-rata 3 sampai 4 tim yang jaga ya, Iya, Pak Erik? betul. Betul. Oke. Dan bertumbuh salah satu strategi untuk adaptasi juga memang di awal hanya di offline, Pak Angga. Di offline hanya gimana kemudian bisa servis orang-orang yang datang. Kemudian di 3 tahun terakhir mulai adaptasi, masing-masing toko itu punya toko online, Pak, sekarang. Oke. Yang mana juga ternyata marketnya beda dan juga ngomset di situ. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Ini dia yang pengen saya tanyakan nih sebenarnya. Jadi dari strategi itu sebenarnya offline tuh masih menarik ya Pak Erik ya. Iya, mayoritas omsetnya di offline, Pak Angga. Mayoritas omsetnya masih di offline Iya, ya. betul, Oke. betul.
Jadi offline itu masih menarik ya. Orang pada datang Mm-mm. ke toko, Mm-mm. orang pada lihat barangnya langsung. Iya, betul. Tetapi mereka juga tetap aware ya untuk Mm-mm. apa namanya mempersiapkan atau mungkin menambah cabang sarana untuk Iya. mendapatkan leads dengan online ya Pak Erik ya. Yang menarik juga dari Anabawi Group ini, ketika kami visit ke toko-toko mereka, Pak Angga, mayoritas toko dan ini juga penting perlu di eh, garis merah sama teman-teman Mm-mm. dicatat tentang lokasi tokonya, Pak Angga. Oke, lokasi itunya gimana Pak Erik? Mayoritas lokasi tokonya itu memang di tempat-tempat keramaian, Pak Angga. Misalnya Di tempat-tempat strategis. Mayoritas toko-toko mereka itu di daerah pasar, Pak. pasar seperti pasar tradisional Iya, gitu. yang memang orang itu cari kebutuhan kan di pasar, Bang. Trafiknya tinggi, Oke. trafiknya tinggi. Mm, Bahkan ada salah satu toko mereka itu, ini Masya Allah, luar biasa, dekat dengan apotek. Oke. Jadi di sebelahnya apotek, Mm, dia ngontrak di situ, nah. Oke. Masya Allah. Dan ini market yang beda Mm, dan bisa menunggangi gitu, nah, Bang. Oke. Masya Allah. Jadi nganu ya, apa namanya? eh, Bisa jadi ada orang yang datang ke apotek tapi Mm-mm. yang dicari nggak ada ya ternyata malah Mm-mm. tersedia di toko herbal ini ya. Ada juga satu tokonya itu sebelahnya itu Indomaret, Bang. Oke. Dan memang traffic gitu, nah. Oke. Ini Masya Allah Mm, memang oke, oke. lokasi, Bang. Mm. Berarti dari lokasi itu bisa anu ya Pak Erik ya, mendatangkan traffic itu ya. Iya, betul, Mm, betul, oke, betul. Lokasi. menarik, menarik. Oke. Nah, selain kunjungan dari Anambawi itu kan kemarin Heeh. Pak Erik juga sempat keliling Jawa ya. Saya dengar Pak Mm-mm. Erik ke Jawa Timur, ke Mm-mm. Madiun, Solo, Mm-mm. kemudian ke Jawa Barat, sebelumnya ke mana itu Mm-mm. Mm-mm. Majalengka, Tegal dan lain-lain. Itu ngapain aja Pak Erik? Saya lihat itu lama sekali masing-masing kunjungannya itu. Mm-mm. Enggak seperti kunjungan yang sebelum-sebelumnya yang mungkin diskusi pendek-pendek aja itu apa aja yang apa namanya insight yang didapatkan Pak Erik ketika itu. Nah, di akhir tahun kemarin memang kita ada yang beda dengan tahun-tahun yang lalu, Pak Angga. Mm-mm. Di tahun kemarin itu 2023 kita ingin menyamakan kerangka berpikir kita, Oke. terlebih pada leader-leader kita, Pak Angga. Mm-mm. Mm-mm. Ada namanya dan insya Allah mau kita bahas juga nanti di materi kali ini. Oke. Dan ini penting, Mm-mm. banyak UKM yang kemudian nggak nggak ngelakuin ini, Oke. nggak ngelakuin ini dan dianggap nggak penting. Mm-mm. Yaitu tahapan tentang kalau dalam Islam itu muhasabah, Pak Angga. Oke. Muhasabah, Oke, oke, oke. evaluasi, Pak Angga. Evaluasi. Tentang bagaimana misal kemarketingan selama Mm-mm. ini, kemudian bagaimana kemudian apa yang sudah dilakukan selama ini. Mm-mm. Sampai dari seperti itu, alhamdulillah kemarin itu terungkap, Pak Angga. Makanya targetnya sebetulnya cuma 6 hari kan, Pak Angga. Iya. Ternyata sampai 9-10 hari. Iya. Nah, itu keungkap opportunity, Mm-mm. peluang-peluang yang ternyata itu dekat dengan teman-teman. Oke, siap. Seperti itu, Pak. Oke. Ini kemarin agak panjang, Mm-mm. sehari, satu tempat sehari. Oke. Ada yang disempurnakan sampai 2 hari, Iya, Masya satu Allah. tempat, kayak gitu, nah, Pak. Sampai briefing-briefing segala Pak Erik. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Masya Allah. Luar biasa banget. Mm-mm. Iya, kalau ngobrolin itu kayaknya nggak ada habisnya Pak Erik Mm-mm, ya. betul, Masya Allah. Masing-masing apa namanya jaringan distribusi punya keunikan yang perlu Mm-mm. dikelola, perlu Mm-mm. dikembangkan ya. Mm-mm, Oke, betul. nah tanpa berpanjang lebar mungkin kita Mm-mm. mulai aja Mm-mm. materi kita pada pagi hari ini. Apa Masya Allah. resolusimu di Mm-mm. 2024? Mm-mm. Sebelumnya silakan Pak Erik diminum dulu Mm-mm. jahenya. Oke. Masya Allah, ini C Irfan Utama nih, Bang, ya. C Merah Plus. Oke, merah plus. C Merah Ya, Plus ya, Masya Allah. monggo Pak Erik Masya lanjut. Allah. Nah, Masya Allah. Baik, terima kasih, Pak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setnya ditampilin ya, teman-teman. Nah, dibantu. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan sama Pak Angga, memang materi ini kemarin kita mau sampaikan di akhir tahun 2023. Nah, karena kadang ini penting, jangan sampai kemudian kehilangan arah. Nah, awas jangan sampai kehilangan arah 2024 punya strategi apa.
banyak yang kemudian teman-teman di Herbal ini Pak Angga Mm-mm. itu salah satu komentarnya yang sering saya dengar itu Alhamdulillah Pak Eri gini aja Terus jalan ya. sudah jalan. Alhamdulillah Pak Eri gini aja sudah ngomset. Mm, Alhamdulillah Pak Eri sudah 13 tahun saya bisnis itu Masya Allah gitu loh. mm. Terus nggak perlu macem-macem, nggak perlu tools aneh-aneh, udah jalan. Oke. Nah, ibrohnya Pak Angga, pelajaran yang menarik. Mm, Masya Allah, gini aja sudah jalan. mm, Tanpa dikasih tools dan ke apa-apa itu sudah ngomset. mm, Apalagi kemudian difikirkan benar-benar nih dari awal sampai akhirnya. mm, Disempurnakan dengan banyak tools yang ada di kita punya kan. mm, Tentunya harapannya bisa maksimal lagi. mm, Makanya salah satu bentuk syukur kan bagaimana kemudian nikmat yang sudah ada itu tentang kita punya bisnis herbal ini, bagaimana kemudian kebermanfaatannya lebih luas lagi tuh. mm, mm, Nah, makanya salah satu ikhtiarnya kita pikirkan betul-betul, betul-betul bagaimana kebermanfaatannya nanti lebih luas lagi. mm, mm. Nggak sampai hanya kita, sampai nanti kelak mungkin generasi kedua, generasi ketiga, Oke. bagaimana raksasa-raksasa jamu banget, Yes. Sido muncul, Mm, apa-apa kan ketika ditanya, oh saya generasi kedua, mm, saya mm, generasi ketiga. Nah kita ini generasi pertama, mm, mm. pertama. Bagaimana kemudian kita bisa keberkahan tadi loh Pak, Yes. bisa terus turun temurun seperti itu. Mm, mm. Coba dibantu Mas digeser slide-nya Mas. Nah ini yang menarik Bang ya. Oke, oke. Ini kan lagi hangat-hangatnya ya Bang ya, Pilpres ya. menuju Oke. Februari kan Bang ya, Iya. Februari ya. Ya, Pak Erik milih siapa Pak Erik? Saya rahasia Bang. Oh, iya. Nah, siapapun presidennya, tetap Herman Utama pilihannya. Masya Allah. Lanjut Mas. Coba ini minta tolong teman-teman jawab nih. Teman-teman jawab. Ada berapa peserta Bang? Eh, Ada berapa ini? Kayaknya cukup lumayan banyak ini. Tolong dijawab ini pertanyaan ini. 2024 sudah di depan mata. Apa strategi Anda? Strategimu itu apa? Coba dijawab di kolom chat ataupun bisa open kamera ya Bang ya. Oh ya, boleh, boleh. Open Silahkan. kamera dan kemudian oh gini Pak Edi, strategiku gini 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 Mm, gini. mm. Coba angkat tangan nanti biar dibuka mic-nya. Silahkan, silahkan. Teman-teman yang ikut biar enak juga nyimaknya, barangkali kurang jelas bisa dilihat di channel kita di mana Pak Angga? Materi ini kemarin kita share. Edukasi ya. Nah, di channel edukasi herbal ya Pak Angga ya. Mm-mm. Di channel Telegram bisa di-download materinya. Mm-mm. Nah, nanti biar enak kelihatan. Coba dijawab teman-teman. Apa strategi teman-teman di tahun 2024? Sudah punya apa nih? Mm. Jangan-jangan sudah nyiapin strategi yang luar biasa Pak Angga. Wah, kita patut curiga. Nah, Jangan-jangan udah baca materinya dulu. nah, betul itu, betul, betul, betul. Mungkin dari Pak Erik dulu nih. Apa nih strategi pribadi Pak Erik ini? Apa ini Pak Erik? Iya kan biasa kan, biasanya kalau kita lihat di lini masa kita kan sering tuh tentang eh, Resolusi iya 2024 ya. resolusi, resolusi. Kemarin saya list 10 Pak. Wow. 10 harapan-harapan saya di tahun Hmm. 2024. Salah Oke. satunya bebas hutang Bang. Wah, Amin, amin. Itu banyak Pak Erik yang punya resolusi seperti itu Pak Erik. iya. Biasanya yang masih Masa yang doa sama Allah. yang masih single biasanya resolusinya nikah, punya Nikah ya. pasangan, bahagiain orang tua, Hmm, umroh, iya. punya rumah. Iya. Yang paling banyak memang bebas hutang itu Pak. Yesus. Relate tuh sama banyak orang tuh. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau antum apa, Pak, resolusinya, Pak? Apa ya? Aduh, jangan-jangan saya belum punya strategi nih. Aduh, makanya saya nemenin antum bahas ini Pak Erik. Kalau di Herbal Utama sendiri kayaknya kemarin ada tagarnya ya, 2024. Mm-mm. Semakin sehat. Iya, semakin sehat semakin baik. Jangan sampai sakit-sakitan. So. Oke, semoga lanjut Pak Erik. Sudah ada yang chat, Bang, nggak? Di kolom komentar. Oke, Oh, belum ada. Masya masih Allah. malu-malu ini. Ya, kita lanjut aja, Lanjut. teman-teman. Coba dibantu slide berikutnya. Nah, untuk kita bikin strategi 2024, teman-teman yang harus eh, diketahui ini nih. Makanya saya kemarin juga saya namain rangka berpikirnya Pak Angga. Mm-mm.
Dia kemarin keliling itu. Coba nih, lihat kondisi dunia herbal hari ini. Kondisi dunia herbal hari ini di sekitar Anda seperti apa? Nah, ini saya list beberapa kondisi terkini. Coba relate nggak dengan kondisi dunia herbal yang ada di sekitar teman-teman ya. Oke, oke, oke. Yang pertama, semakin banyak produk herbal di pasaran. Setuju. Iya nggak, Bangga? Setuju ini. Kemudian setiap produk mengklaim bahwa produknya terbaik. Nah, setuju. Ke- Kecap nomor satu, Pak. Nomor satu, nggak mungkin nomor lima, nomor enam ya, Bangga ya. Iya. Nomor satu. Kemudian yang ketiga, pemain herbal datangan Pak Jamur di musim hujan. Kompetitor di mana-mana. Wah, ini relate banget nih, Pak Erik. Nah, berarti new entrance-nya banyak sekali. Mm-mm. Pemain-pemain baru banyak sekali. Mm-mm. Anak-anak muda sekarang yang Masya Allah luar biasa, Mm-mm. Bener. itu juga terjun di dunia herbal Bangga ya. Gen Z itu. Gen Z itu yang kemarin konon katanya antum ketemu di Solo itu, kita sama-sama bawa mobil Pak Eri, tapi dia kok gitu. Gen Z itu, Nah, Pak Erik. Gen Z itu mereka Masya Allah. Iya. Kemudian persaingan tidak sehat. Semua cara dilakukan. Iya. Eh, Termasuk banding-bandingan harga. Banding-bandingkan harga yang Hmm. kita Mm-mm. Masya Allah punya strategi itu kan Pak Angga. Mm-mm. Kemudian konsumen semakin cerdas. Mm-mm. Bener. Coba aware nggak dengan kondisi di sekitar teman-teman nih, Mm-mm. kondisi Betul. dunia herbal saat ini, hari ini. Atau mungkin ada yang mau nambahin, silahkan bisa Iya, ditulis di kolom komentar. Nah. Masya Allah. Benar banget ini Pak Angga ya. Relate banget, Benar Pak banget. Erik. Nah, ini harus difahami dulu, teman-teman harus Mm-mm. tahu tuh Mm-mm. kondisi medannya itu seperti apa. Kita harus tahu nih Mm-mm. gimana medannya sekarang gitu Mm-mm. hari ini. Bener. Dan kondisinya seperti ini Pak Angga. Nggak jauh-jauh dari ini, nggak Mm. jauh-jauh dari ini kondisi hari ini. Kemudian yang kedua, coba dipindah Mas, slide-nya Mas. Oke. Nah ini setelah kalau tadi kan kondisi luar ya Pak Angga ya, Mm-mm. Mm-mm. kondisi luar, kondisi luar. Sekarang lihat kondisi bisnis kita hari ini, Oke. kondisi kita tuh kayak apa hari ini. Mm-mm. Mm-mm. Nah ini ada tiga anak tangga yang kemudian menggambarkan sebetulnya garis besar bisnis itu ada tiga ini Pak. Mm-mm. Oke. Ada teman-teman yang baru memulai bisnis, Mm-mm. itu ya tak bahasakan starting, baru start, baru Mm-mm. memulai. Oke. Kemudian ada yang kemudian sudah running, Mm-mm. sudah 5 tahun, sudah tiga Mm-mm. tahun, Mm-mm. sudah running, udah jalan, Mm-mm. udah jalan. Ada yang kemudian sedang growing, Oke. sedang bertumbuh. Mm-mm. Dan ini titik fokusnya beda-beda, Pak. Makanya Oke. kita setelah tahu kondisi medan di Mm-mm. luar, kita juga harus tahu nih kondisi kahanan kita seperti apa. Oke. Internal ya, Pak Erik ya. Mm-mm. Oke. Biar nanti ketika ngelis strategi itu eh, Sesuai ya. rasional gitu loh. Oke. Proporsional bisa jangkau gitu Iya. nah Pak Angga. Nggak terlalu ketinggian ya. Iya, Oke. mau menjangkau misalnya 100 kota, nah dia masih single victor. Kayak gitu Pak Angga. Oke. Oh, Nah, makanya tadi gambarnya Superman ya. Superman ngapain aja mm-mm. dilakuin sendiri berarti ya. Mm-mm. Nah, Ada pertanyaan masuk nih, Pak Erik. iya, Kondisi beberapa toko herbal. Oh, ini tambahan ya berarti ya. mm-mm. Kondisi beberapa toko herbal menurun drastis, penurunan langsung dari ownernya langsung. Tapi alhamdulillah di toko Ana di Bangil Pasuruan berjalan stabil. Alhamdulillah. Nah ini. Ini termasuk kondisi yang anu ya, meskipun produk banyak bermunculan tapi ternyata di toko ngalami penurunan juga ya Pak Erik ya. Nah ini penurunan ini Mm. itu bisa kita bedah lagi nih Pak Angga. Oke. Jangan-jangan di tempat Anda turun. Di tempat lain? Nah, geser ke kompetitor sebelah. Oke. Oke. Berarti ini sifatnya Nah, anu nah, ya, toko per toko ya, iya. untuk semuanya ya. Tadi new Oke. entrant tadi Bang. Benar. Pemain-pemain baru berdatangan. Iya, kompetitornya banyak. Marketnya tetap ada. Mm-mm. Pasar tetap banyak Mm-mm. ada. Nah, pasar tadi yang biasanya ke tempat Anda, Ternyata jangan-jangan geser. benar 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 benar. Bisa geser ke toko Mm. sebelah, Mm. bisa geser ke online. Benar juga tuh. Nah, Mm. sama Pak Angga, di industri buku nih, kita Mm. sedikit nih. Oke, Sama oke. iklan sekalian Pak Angga. Oke. Beberapa berpendapat, wah sekarang buku lesu, buku sekarang peminat sedikit, Mm-mm. toko buku sepi. Mm. Nah, di satu sisi mungkin betul, tapi di sisi lain perlu disarah lagi gitu kan. Mm-mm. Wong sampai saat ini sampai hari ini masih terbit buku baru. Iya.
Masya Allah gitu loh. Iya, penerbit seperti yang besar-besar seperti Gramedia masih eksis juga Masih ya. eksis, masih eksis. Jangan-jangan pindah ke online. Beli buku online ya. Jangan-jangan sekarang konsumen semakin pinter Pak Angga. Oke. Ini bukunya nggak hanya sekedar beli, tapi lihat-lihat nih penerbitnya siapa, Mm-mm. penulisnya siapa. Wah, kalau ini Gitu. penulisnya siapa? Nah, sama dengan dunia herbal Pak Angga. Oke, siap. Sama. Siap. Market itu Hmm. tetap makanya turun tadi perlu di Oke, sana lagi, oke, dijelasin lagi. oke. Jangan-jangan geser. Mm-mm. Jangan-jangan pindah ke produk sebelah, bukan ke produk yang biasanya. Oke. Jangan-jangan karena gini aja udah jalan Pak Erik. Nah, Kita turun ya. itu. Oke, monggo Pak Erik Itu lanjut Pak Masya Erik. Allah. Nah ini teman-teman, tadi kondisi di luar, ini kondisi kita, bisnis kita Mm-mm. hari ini. Tiga tahapan bisnis ini Pak Angga, Mm-mm. itu titik fokusnya beda Pak Angga. Oke, Makanya siap. kalau Anda harus coba, teman-teman coba Mm-mm. jawab nih pertanyaan saya. Teman-teman, bisnis teman-teman kira-kira di posisi mana? Apakah di starting, di running, atau growing? Coba di chat ataupun bisa buka open kamera dan jawab nih pertanyaan saya. Kira-kira bisnis teman-teman sekarang hari ini itu di tahapan mana? Starting, running, atau growing? Oke, silakan ditulis Heeh. di kolom komentar ya. Ada berapa Mas yang ikut Mas Jung? Udah berapa ini? Nggak kelihatan. 41. Masya Allah, Oh, ya, coba oke. teman-teman. Nggak bisa disapa teman-teman Pak Angga, Oh Masya iya Allah. ini. Ayo dari 41 orang, masa nggak ada satupun yang berani? Erik sambil nunggu jawaban dari teman-teman nih. Mm-mm. Apakah starting, running, dan growing ini dipengaruhi usia? Misal nih, saya udah 15 tahun, misal. Heeh. Apakah ini otomatis saya jadi growing atau ternyata 15 tahun itu tetap starting, Pak Erik? Nah itu pertanyaan yang menarik. Kemarin, tanya tuh, kira-kira bisnismu itu, itu yang tak angkat pertanyaan Pak Angga, Mm, yang notabene sudah 13 tahun, mm, 15 tahun Pak mm, Angga. mm, Tanya, kamu kira-kira bisnismu ini di level mana, di tahapan mana? mm. Starting, running, growing. 15 tahun loh Pak Angga, Iya, 13 tahun loh. Beliau bilang ini, ya kadang running, kadang starting. Nggak berani ngomong growing itu nggak berani. Terkadang running, terkadang starting. berarti memang di kondisi internalnya ya, bukan masalah usianya ya. Kondisi di usia 13 tahun. Berarti mendefinisikan dirinya aja dia nggak belum bisa nih Pak Angga. Oke, Gimana mau bikin strategi gitu nah. oke, Iya nggak? oke, Kalau oke. yang lagi hangat ini kan ada buku namanya Sun Tzu itu, Hmm, strategi namanya strategi strategi perang perang ya. gitu kan. Salah satunya kan itu kan, harus 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 tahu kondisi medan, kemudian juga harus tahu kondisi dirinya. Nah, kalau nggak tahu mau 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 bikin strategi apa untuk mengalahkan musuh, untuk menang ini. Hmm, Nah, nggak bisa mendefinisikan bisnisnya itu di oke. tahapan mana gitu nah Padahal Pak udah Angga. 13 tahun ya. Padahal sudah 13 tahun Pak Angga. Oke, 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 oke. Ada yang chat teman-teman? Belum ya? Oh, Ah, ya. ini sudah tambah saja sudah. Oke, lanjut. Nah, starting ini Pak Angga, ini Oke. fokusnya starting ini orang yang baru mulai Pak Angga. Hmm, Mulai berbisnis. Nah, fokusnya itu di transaksi. oke, Bagaimana dan cepet dapat transaksi. Karena baru. Bisnis baru itu wes nggak usah strategi aneh-aneh dan neko-neko. yang penting Yang penting kamu bisa jualan itu aja. dapat Sales transaksi pokoknya. ya, Iya, perbanyak transaksi. perbanyak transaksi dulu. Oke. Makanya kan bahasanya orang-orang startup ya Bang ya. Wah, sudah pecah telur. Iya. Nah, itu sudah ada transaksi. Oke. Bikin toko online, Mm-mm, sehari, 2 hari, mm-mm, seminggu, 2 minggu. mm-mm. Kok belum kirim-kirim ini? Belum pecah telur. Sebulan, 2 bulan. Nah, ini Masya Allah, makanya fokusnya ketika baru memulai bisnis, apapun bisnisnya, termasuk bisnis herbal, kalau baru mulai bisnisnya, sales. Mm-mm. Sudah, sales saja. Kamu gimana caranya, bagaimana nyiptain sales. Transaksi tadi, penjualan tadi. Nggak usah memikirkan yang aneh-aneh. Yang penting kamu bisa jualan. Oke. Ada cash tadi, ada uang yang kamu Mm-mm. pegang. Beda lagi kalau ketika kemudian sudah running, Pak. Oke, siap. Berarti bisnis yang sudah running itu bisnis yang sudah terlewati, sales sudah Mm-mm, bisa cetak sales mm-mm, sudah ada penjualan Pak Angga. mm-mm. Nah, tantangannya beda lagi. Apa itu? Nah, makanya
yang di running gambarnya Lego, Hmm, ada apa macam-macam itu ya. ada Kalau yang startnya kan cuma sendiri Superman ya Bang ya. Superman ya. Cuma seorang diri. Apa dilakukan sendiri. Semua dilakukan sendiri. Mm-mm. Kalau sudah running, transaksi sudah banyak dan repeat order dan banyak customernya, fokusnya sudah beda. Yang harus dibangun bisnisnya ialah bagaimana bikin super team, Membangun tim ya. bangun tim. Oke, Karena apa? Nanti bentuknya organisasi, oke, dan nanti bagaimana kemudian bisa memberikan servis yang bagus. oke. Makanya yang dipikirkan manajemen Pak Angga, Mm-mm. yang dipikirkan sistem Pak Angga. Oke. Ketika sudah bentuknya sudah running, sudah Mm. organisasi, sudah sales sudah bisa dan sudah banyak yang ribet order. Nah, tantangannya teman-teman bisnis yang sudah running ini, manajemennya seperti apa? Oke. Sistemnya seperti apa? Mm, Kalau dua ini nggak beres, Pak mm-mm, Angga, sistem nggak mm. punya, manajemen nggak punya, wes wassalam, kasih tuh growing balik menang starting, Pak Angga. Oh gitu, oke. Kayaknya rata-rata masih starting mas. Nggak deh, nggak tahu lah ya. Oke, monggo kalau ada yang mau menuliskan silakan masih ditunggu nih sama Pak Erik. Akhirnya Pak Angga, komplain Pak Angga. Komplain kan kita kan bisnis di pelayanan. Mm-mm, Ya kan kita jual apa? Jual herbal, jual obat, obat tradisional, pelayanan, servis, mengatasi keluhan kesehatan. Nah, kalau kemudian nggak punya sistem, nggak punya mm-mm, manajemen, mm-mm, ya berantakan. Oke, dulu mungkin owner ya sendiri dia bagus bisa servis, sudah punya sistem dia sendiri bisa, masih ada dalam dirinya sendiri. Nah, ketika kemudian customernya sudah banyak, sudah 100, 200, sudah repeat ordernya juga tinggi, kemudian nggak punya sistem dan manajemen, kenapa nggak punya tim? Kenapa ya, Pak Angga? Banyak sekali customer itu geser tadi Pak Angga, geser ke bisnis yang lain, toko sebelah tadi, gara-gara nggak dapet pelayanan yang bagus. Pelayanan nggak bagus, nggak didapat. Kenapa? Karena nggak punya sistem. Kenapa nggak punya sistem? Karena nggak punya manajemen, mm-mm. nggak punya tim yang bagus. Oh, Nah, itu nah Pak Angga. itu ya pentingnya ya Pak Erik ya. Rutannya itu seperti itu Pak Angga, Oke, rutannya oke, Pak Angga. oke, oke, oke. Lanjut Pak Erik. Kemudian ketika ini sudah beres semuanya, makanya Mm, kan pastilah fitrahnya siapapun yang berbisnis hari ini, teman-teman semuanya 40 orang itu mm. ingin bisnisnya bertambah, tumbuh kan Pak Bertumbuh, Angga, ya bertumbuh, setuju. tambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, itu harapnya ya bertumbuh, Mm, bertumbuh, ya enggak benar. kalau fitrahnya masih bersih kan nggak mungkin minta turun kan Pak Angga, mintanya Mm-mm, bertumbuh kan Pak Angga, mm-mm, bertumbuh, grow, growing. mm-mm, Nah, kenapa harus growing? mm-mm, Ketika growing kebermanfaatnya lebih luas, kebermanfaatnya lebih luas. Kita ngasih manfaat lebih luas, market yang kita bisa beli semakin 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 banyak. benar banget. Dan itu harapan kita kan Pak Angga. Mm-mm, mm-mm, Keberkahan dalam Islam kan mm-mm, keberkahan barokah. mm-mm, Oh barokah, barokah itu nikmatnya dijaga, mm-mm. kemudian Ditambah. ditambahin Mm, lagi. Masya Allah. Yang merasakan ini banyak orang, oke. bukan hanya sekitarnya tapi banyak orang. Mm-mm. Makanya salah satu yang saya angkat di buku yang ini Pak Angga. Dahsyatnya marketing Islami. Heeh. Mm-mm, Ini kan saya sering ngomong dulu tak sampaikan juga dan saya tulis di sini. Ada dua kebermanfaatan yang kita inginkan di depan utama, Pak Angga. Tentang keberadaan kita di Magelang ini, mm-mm, itu warga sekitar sini tuh merasakan manfaatnya. Makanya mm-mm, kan mayoritas orang yang hadir mm-mm, gabung di organisasi utama kan orang-orang sekitar sini ya, mm-mm. Pak Angga ya. Warga setempatnya. 90% kan warga sini ya, Pak Mm-mm. Angga ya. Kecuali Pak Erik nih. Loh, saya warga Surodadi, Oh, Pak Angga. sudah tadi ya. Sudah naturalisasi. Dulunya warga sebelah. Dan yang juga kebermanfaatan tentang produk-produk kita. Produk-produk kita tuh gimana caranya, apa namanya, tanggung jawab sebagai marketing itu gimana produk yang amazing, yang Mm-mm, bagus-bagus, yang mm-mm, testimoni luar biasa ini itu kan yang membutuhkan kan banyak. Gimana orang itu tahu dan mm. yang membutuhkan itu tahu itu. Yang wasir kan nggak satu dua orang ya Pak, enggak ya. Benar dong. Banyak. Misal kita Mm-mm, ngomong 1.000 orang wasir. mm, Coba kita survei.
yang tahu hemorrhoid sama daun ungunya hiu berapa? Oke. Coba kalau 1.000 sebelum mau tahu semua Hmm. hiu. Iya, Masya Allah, Wah, luar kan biasa. Masya Allah kan Bang. Mm-mm. Nah ini Masya Allah. Nah glowing, kalau di tahun glowing makanya di situ gambarnya itu duit ya Bang. Nah, Itu fulus ya, sama tumpukan koin emas tuh. Antum tahu caranya apa tuh Bang? Keuntungan, Pak. Hah? Profit. Terus apa lagi Bang? Apa, Pak Erik? Jadi ketika growing kita butuh uang gitu. Nah. Oke. Tantangannya beda lagi. Oke. Beda lagi yang dipikirkan itu apa coba? Bagaimana nanti kesejahteraan karyawan? Wah, harus itu, Pak Ya Erik. apa caranya bonus itu nggak setahun sekali, sebulan sekali? Oke, Masya Allah. Gimana caranya kita pajaknya itu bisa terbayarkan pajaknya? Oke. Kan butuh fulus, Iya. ya nggak? Mm-mm. Pajak ini kan butuh uang kan, Bang? Bayar pajak. Iya. Pajaknya gimana? Heeh. Iya nggak? Betul banget. Kita ngomong sudah kalau tadi sales aja ya. Mm-mm. Nah, kalau sudah di growing kita ngomong branding. Mm-mm. Branding ini butuh uang, Pak Angga. Mm-mm. Nggak Mm-mm. ada salesnya. Branding, makanya kan branding bukan Iya. selling. Branding gitu loh. Nggak ini kan uang, tapi branding. Kan hanya butuh uang, Mm-mm. kos. Nah, kayak kemarin kita misal sering kita ikut pameran ngomongnya, salah satu yang kita inginkan kan branding gitu kan. Mm-mm. Kosnya tinggi nggak apa-apa lah, nanti kita nggak ada sales kan gitu Pak. Mm-mm. Uang gitu kan. Mm-mm. Duplikasi, Mm-mm. duplikasi mau bertumbuh. Nah, kayak hiu sekarang nih, Mm-mm. yang dulu hanya cuma OT sama MD, mulai produksi kosmetik, bikin sarana kosmetik. Mm-mm. Ada bisnis apa lagi di 2024 Pak? Kayaknya buka bisnis baru nih. Mungkin ke arah CSR ya, Pak. Oh, CSR apa itu? CSR juga butuh uang, Pak. Butuh uang CSR untuk sosial. Sosial, kegiatan Eh, sosial, masyarakat setempat, Nah, untuk kaum muslimin. kaum Nah, muslimin. itu sudah seperti itu kalau growing Mm-mm. bangga. Mikirnya sudah beda. Tapi harus tuntas tantangan yang ada di bawah tadi. Benar banget tuh. Kalau tantangan yang di bawah tadi Belum selesai. berantakan, kacau balau, startingnya jualannya nggak beres, kemudian running nggak punya sistem, nggak punya Mm-mm. manajemen, nggak punya tim, ada tim nggak beres semua. Mm-mm. Ya gimana mau growing? Mm-mm. Gimana mau growing? Gimana mau ngasih bonus 10 kali lipat ke karyawan? Nah, Gimana Cek. mau bayar pajak? Mm-mm. Gimana mau untuk CSR tadi? Mm-mm. Sosial. Jangan dulu gitu kan. Makanya Oke. coba kan udah tak jelasin nih. Mm-mm. Coba tak tanya lagi nih teman-teman. Bisnis teman-teman di posisi yang mana? Jadi kayaknya udah Nah, jawab satu tuh, nah, yang growing itu. tadi kan kayaknya belum tergambar nih. Nah, coba. Sudah tergambar ya? Iya, Posisinya di mana nih teman-teman nih? Coba nih. baru satu nih. Oh, ya Masya Allah. Masya Allah. Berarti ini roti bakarnya ya, Masya Allah. Ya. Iya, harus betul banget. Optimis. Masya Allah, Masya Allah. Coba yang lain, di mana nih posisinya bisnis? Kalau mungkin Nah, tadi belum tergambar kan? mm-mm, Nah, tadi mm-mm, udah saya jelasin, mungkin mm-mm. teman-teman, oh ini toh Oke, jadi paham ya. penjelasannya. Ternyata saya posisinya ada di sini gitu ya. Oke. Coba, coba bisnis teman-teman sampai mana nih? Tantangannya nanti di situ. Mm, Karena strategi nanti yang mau dipakai sesuai mm. dengan kondisi Anda. Oke. Berarti beda ya. Beda-beda, Ketika Pak kita Angga. masih starting ya, Heeh. strateginya yang penting sales gitu. Ketika Tantangannya beda, growing, betul. tantangannya beda, Beda. strateginya beda. Iya. Ketika growing juga beda lagi gitu. Oke. Kalau di starting jangan ngomong branding gitu Ya, nah. yang penting sales, Ya, sales, perbanyak transaksi ya. Oke. iya. Gimana kamu ciptain uang? Duit, Hmm. duit, duit, duit gitu nah. Seperti itu. Ada yang Oke. komen Mas? Atau mau buka kamera teman-teman? Semua ini Pak Oh kamera iya, ini. awal tahun belum panas ini. Oh, panas. Iya, kita lanjut aja deh Bang ya. Lanjut Pak Erik. Eh, coba dibantu Mas slide berikutnya Mas. Udah ya? Di sini masih putih. Nah, ini salah satu tools Pak Angga Oke. yang juga saya bahas di salah satu buku saya ini Pak Angga. Mm-mm. Dan saya marketing Islami, teman-teman yang sudah punya buku ini sudah dibuka nih. Oke. Bagaimana kemudian kita bisa bikin strategi dengan analisa SWOT ini Pak Angga. Oke, siap. Ini Masya Allah ini. Mm-mm. Sebetulnya makanya tools-tools yang seperti itu sudah umum ya Pak Angga ya. Mm-mm. Mm-mm. Umum banget. Teman-teman klik analisa SWOT Mm-mm. muncul nanti Pak Angga ya. Googling aja ada itu. Googling ada umum. Mm-mm. Cuma kadang nggak ngeh dan nggak aware gimana gunain tools ini Pak Angga. Nah, itu dia. Seperti Cara itu. pakainya ya. Cara pakainya Oke. seperti apa? Ini gimana ini Pak Erik cara membacanya atau cara memakainya? Nah, ini ada kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman. SWOT ya. Heeh. Ini ada hubungannya dengan dua set yang tadi udah lewat. Nah, tentang kondisi luar sama kondisi dalam. Oh ya, ini ada tulisannya dari Iya. luar dari dalam. Oke. Nah, ini. Betul kan? Mm-mm. Kalau dari luar, kita cek nih dari luar ya. Mm-mm. Nah, ancaman sama peluangnya kayak apa? Oke. Ancamannya kayak apa? Mm-mm. Peluangnya kayak apa? Contoh Mm-mm. tadi, kondisi dunia herbal hari ini, ancamannya apa? Oh, ternyata produk Kompetitornya banyak. kompetitornya Mm-mm. banyak. Oh, produk semakin banyak. Mm-mm. Produsen juga semakin banyak, Konsumen semakin konsumen pintar. cerdas, Mm-mm. pintar. Nah, itu kan ancaman itu. Mm-mm. Iya kalau dulu PIRT kemudian dilabeli Podidol itu sudah bisa. Mm-mm. Sekarang nggak bisa lagi. Iya, konsumennya cerdas ini bisa ngecek ke BPOM langsung Nggak ini. bisa ngecek langsung gitu nah. Oke. Makanya Pak Angga ketika kasus akhir tahun kemarin 2022 Tiga. 2022 yang pas kemudian ada larangan ada cemaran itu di sirup Ah, itu polyethylene glycol itu ya. langsung omset teman-teman di apotek langsung jatuh Mm-mm. karena Mm-mm. nggak berani bangga Mm-mm. nggak berani. Alhamdulillah hikmahnya kita punya sifakit itu Mm-mm. sifakit kita akhirnya naik terangkat Oke. seperti itu. Kemudian apa ancamannya, peluangnya apa tadi Mm-mm. ancamannya, peluangnya apa nih, peluangnya apa dilihat kondisi luar, peluangnya apa. Nah, tadi saya sampaikan, saya ceritain yang datang ke sini Anambawi Group. Mm-mm. Dia baca nih peluang Mm-mm. online yang sebelumnya Online. offline. Oke. Oke, meskipun ini juga harus teman-teman, makanya habit belajar ini penting teman-teman. Mm-mm. Kemarin salah satu yang dihadapi teman-teman itu tentang people Pak Angga, Oke. tentang SDM ya. SDM. Nah, serah lingkup lebih luas tentang bisnis pun juga seperti itu. Seperti itu, owner dan timnya itu harus punya mindset ini tentang belajar. Oke. Bagaimana kemudian ada kompetensi yang memang kita belum punya dan kita harus kejar. Karena Bawi Group ini Pak Angga, nggak ada kompetensi Pak Angga untuk online itu. Oke. Nggak punya background ya. Nggak ada, Jadi tapi mau mencoba ya. mau nyoba, mau belajar. Bahkan cerita ownernya itu ada budgeting untuk nyekolahkan Ikut. timnya masing-masing Uh-uh. toko Ikut latihan ya. latihan ad Pak Angga sampean. Sampai Uh, ad loh Pak Angga, itu telah oke. ad loh sampean. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ngejar kompetensi biar Oke. bisa eh, biar bisa masuk ke peluang itu gitu nah Pak Angga, maksudku Pak Oke. Angga. Ada peluang nih, Mm, ada peluang online ternyata. mm, Misal Anak Bowi tadi ya. Tapi bisnis yang awal dia offline aja, tapi ada peluang online. Kalau nggak punya kompetensi atau nggak ngerekrut orang yang punya kompetensi, ya nggak bisa masuk peluang ini, mm. ya nggak. Iya. Nah, peluang ini jangan hanya ditangkap saja, tapi bagaimana kemudian kita bisa masuk ke peluang itu, seperti itu. Ini saya maksudkan seperti itu, Pak. Oke. Peluang itu. Peluang banyak. Kita bisa baca. Kadang nggak bisa kita baca kan, Pak. Ya, yang kita bisa baca ini bagaimana caranya kita bisa masuk situ. Contoh di salah satu eh, yang kita datangi juga di salah satu kota di Madiun. Mm, Akhirnya ketemu peluangnya. Memang selama ini ke terapis-terapis pemasarannya, Pak Angga. mm. Cuman belum semua terapis gunain. Oke. Ternyata peluangnya ada di komunitas terapis yang lain. Oke. Akhirnya masuk. Mm-mm. Masuk, masuk. Nah, seperti itu Pak Angga. Oh, itu dari ya, itu yang dari luar ya Pak Erik ya. Betul. Lanjut Pak Erik yang dari dalam Pak Erik. Nah, kemudian yang dari dalam ini, internal, makanya kalau dipecah bisnis itu, ono dua bagian yang kemudian dikerjakan dalam sebuah bisnis, Pak Angga. Oke. Ada back office sama front office. Oke. Nah, yang dari dalam tadi kita bahas sudah, yang dari luar. Nah, yang dari luar udah dari dalam sekarang ya. Dari dalam. Tentang kekuatan dan kelemahan kita. Oke. Nah, ya diri kita di mana tadi? Starting, running, Oke, growing. siap siap. Nah, kita itu kuat di apa Mm-mm. dan lemah di mana. Jangan paksain kita main di yang kita lemah di situ. Mm-mm. Belum bisa ads tiba-tiba main ads. Nah, dibijui sama. Oke. Betul kayak gitu nah Pak Angga. Coba di list teman-teman kuat di mana? Mm-mm. Kuat di mana?
dan kemudian teman-teman lemah di mana. Oke. Nah, lemah ini gak kemudian ditinggalkan, enggak. Gimana kemudian tadi dikejar untuk kita dapat itu Pak Angga, Kompetensi ya. kompetensi itu. Bisa kita belajar atau kita bisa create orang atau Hire orang. kolaborasi. Nah, seperti itu Pak Angga. Seperti itu. Ketika seperti itu kan enak nih, matching gitu nah Pak. Sehingga kita ngerti ketika kita mau melangkah tuh enak. Mau Mm-mm. melangkah tuh enak. Kita tahu kekuatan kita, kemudian kita tahu kelemahan kita. Seperti itu. Nah, analisa SWOT ini nanti bisa diaplikasikan, bisa jadi tools tentang bisnis Anda ya Pak Angga ya. Oke. Kalau nangone dulu kita ikut pelatihan kan kayak sticky note ya. Mm-mm. Tempel nih, Oh iya, tag, pakai kurang ya. kayak borang gitu. Nah, ini Masya Allah memetakan Pak Angga. Makanya Iya. ini penting Mm. memetakan tadi. Memetakan kondisi luar dan kitanya seperti apa. Oke, siap. Lanjut, Mas. Nah, ini yang menarik ini Pak Angga. Hidup tanpa arah itu bahaya, apalagi bisnis yang tidak memiliki arah itu jauh lebih menakutkan, mengerikan. Kenapa Pak Erik? Nah, Masya Allah, secara personal aja, secara personal kehidupan kita. Mm-mm. Kalau kita gak ngerti, kita tuh pengen opo dan mau Mm-mm. kemana, kira-kira gimana nih eh, Ya, energinya Pak Angga? terbuang sia-sia mungkin ya energinya. Kemana-mana nggak jelas gitu Nggak Pak Erik. jelas, nggak jelas. Makanya Masya Allah, Mm-mm. dalam ayatnya kan ono, apa tujuan kita kan Pak Angga? Mm-mm. Yang Wa khalaqatul jinna wal insa itu illa Mm-mm. liya'budun. Nah, Iya. kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Jelas tujuannya ibadah di dunia ini ibadah, ibadah. Secara personal aja kalau kita nggak ngerti arah, nggak Mm-mm. tahu mau kemana, kita Mm-mm. pengen apa, itu bahaya. Kayak misal pengen bangun rumah, Oh oh, iya. rumahnya kayak gini, jendelanya ada 4, pintunya ada 2, kamarnya nanti ada kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jelas, Oke. jelas. Coba kalau kemudian aku pengen bangun rumah, terus kayak piye? Ya pokoknya pengen bangun rumah gitu loh. Hmm. Kira-kira Oke. terbangun nggak rumah gitu Pak? Terbangun Pak. Tapi belum tentu sesuai yang diharapkan. Itu. Belum sesuai yang diharapkan. Oh ini ada chat masuk Pak Erik dari Muhammad Usnan. Oh ini Bagus kayaknya banget. apa ya ini analisa SWOT-nya dia Iya, ya. beliau, iya, iya, Masya Lemah Allah. di online, kuat Mm-mm. di offline. Masya Allah. Apa yang online-nya ditingkatkan atau offline-nya yang lebih diseriusi. Nah ini kembali Pak Erik, monggo Pak Erik. Apa yang online yang ditingkatkan atau Atau offline yang diseriusi. Ini meng, karena kuat di online, lemah di online, kuat di offline ya. Lebih ini seperti uh-uh. yang kemarin berkunjung ya berarti ya. Iya, ini ada filosofi filosofi bagus Pak Angga, yang Hmm. belakangan ini kita kita bahas diskusiin. Nah, apa itu? Makanya terkait pertanyaan ini, apa yang online, apa yang onlinenya ditingkatkan Hmm. atau offline-nya Ya, lebih lebih serius. diseriusin? Hmm. Offline-nya kan kuat nih, Ah, ah, offline-nya. ah, ah. Yang sudah kuat ini ditingkatkan, jangan sampai kemudian kendor. Oke. Yang online-nya, Yang masih lemah. yang lemah, Hmm. coba dianalisa lemahnya di mana. Oke. Kemudian ditambal tadi, Hmm. dikejar tadi Oke. Pak. Kompetensi. Kompetensi. Oke. Seperti itu. Ah, Kalau ah. filosofinya yang kita sering dengar belakangan, Mm-mm. keran yang sudah buka ini Hmm. jangan sampai bampet gitu nah. Ah iya. Nah, yang bampet bagaimana bisa eh, lancar? Salah satu Hmm. evaluasi kemarin Pak Angga, salah satu tempat yang saya Hmm. kunjungi, Kodarwan Syafas, sebelumnya main di 2 ini, online juga iya, offline juga Mm-mm. iya. Kemudian kontraknya habis di offline-nya toko, nggak dapat sampai setahun Pak. Oke. Kemudian main online aja. Online saja. Malah kuliah Kodarwan turun penjualan. Online-nya ikut turun ya. Turun. Omsetnya turun gitu Pak. Oke. Karena nggak punya topangan offline-nya ya. Kerannya ini Kerannya dimatiin satu ya. belum nyala lagi. Oke. Yang pelanggannya yang tahu lokasinya sih enak, masih bisa ngakses. Yang Mm. nggak tahu, yang nggak tahu hilang, Pak. Iya, pindah ke Hilang. toko sebelah. Sayang, sayang. Makanya saran saya Pak Husna ini, Mm. yang offline ini bagaimana bisa bertahan? Mm. Kalau bisa ditingkatkan, ya yang lemah online-nya ini coba dianalisa Mm. lemah di mananya. Apakah memang kita nggak punya kompetensi itu,
ataukah kita memang belum punya orang yang punya kompetensi di situ, Mm. ataukah gimana? Nah, ini harus kuat juga. Gitu. Oke, oke. Karena marketnya beda ya Bang ya, market ini. Beda, iya. Marketnya punya behavior yang berbeda, Mm, 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 bukan pasar yang sama gitu nah. mm. Pasarnya beda. Kayak gitu. Kembali lagi ke slide. Oke. Eh, tadi saya ngomong terkait kehidupan pribadi. Bagaimana kalau kemudian bisnis Anda nggak punya Nah, ini dia. ngesake Bangga, ngesake siapa coba? Penumpang-penumpangnya, tim Anda. Oke. Kalau Anda sebagai owner nggak ngerti mau kemana. Waduh, gimana ini? Ini di pertigaan nih Pak Angga, di pertigaan nih. Mm, mm. Kita Ini jalan di pertigaan nih. kayak gambarnya ini Hmm, pertigaan nih. pertigaan. Mau Set. mau lurus, Nah, mana kita nih? Iya kan ngiri apa lurus gitu kan? terhantum Pak. Nah, saya tak pikir saya. Ini kan di pertigaan kita nih. Mau kemana nih? Najib. Ya kalau kita aja yang di jalan itu rame, itu Eh, berani mau ngakek gitu kan? iya. Gawat, tanpa arah. Berat banget. Iya. Nebak-nebak loh ini mana? Gitu kan? Bisnis tadi. Kalau Oke. kita ngomong bisnis kan kita bayangkan sebuah bis atau pesawat atau Penumpangnya banyak kapal. ya. Nah, kemana? Harus ada arah. 2024 seluruh jaringan kita ngomset 2 kali lipat misal kayak gitu. Berarti arahnya sudah ada. Oh mau ke sana nih kan gitu. Mm-mm. 2024. Nah, ada program apa lagi? Mm. Jelas. Nah, ada arahnya. Kalau kemudian nggak ada, gimana nih? Kita mau mencapai apa 2024? Bismillah lah, semangat ngalir. Wih. Insya Allah kok. Banyak-banyak bersyukur. Berat. Berat. Wah, nek bahasa Jawa Timur ya gak bahaya tangan. Lepet. Oh, Jombang gitu. Oh, coba. Iya, iya. Nah ini ngerinya itu, makanya kita harus punya rencana. Les, lanjut lanjut mas, lanjut mas. Jam berapa Bang Isen? Jam 11 ya Mas, Bang Angga? 5 menit lagi Pak Erik. Oke. Nah ini ada 4 jurus, ada 4 jurus. Ditutup sampai saat sini aja kayaknya. Iya, kita cukupkan sampai sini nanti. Ada 4 jurus menghadapi 2024. Mm. Nah, saya sebut di sini ada 4 jurus ya. Yang Oh, pertama set goalnya. oke, betul ya. Penting. Kamu targetnya apa? dua ribu dua puluh Mm-mm. empat mau Mm. capai apa nih? Kamu Oke. punya makanya Mak Angga. Kalau kita spek ke belakang, Mm-mm. jauh ke belakang, Mm. kamu masih ingat ketika itu, ketika kamu masih kecil ditanya sama pamanmu. Cita-cita mau apa? Nah, Oh, jadi Le, jadi dokter. itu terus ternyata Pak Angga. Terus katanya kan kata-kata itu doa gitu loh. Mm-mm. Ketika kamu ngomong, oh saya jadi ingin ini. Kata Allah kabulkan, Masya Allah. kabulkan. Oke. Nah, set Betul. goalmu mau Oke. kemana kamu. Yang kedua, cacah, jadikan bagian-bagian kecil. Oke. Nah, makanya ini kenapa kok dicacah dan jadikan bagian-bagian kecil itu sebetulnya familiar Pak Angga. Mm-mm. Makanya coba dicek lagi nih bisnismu, dicek. Ada visi, ada misi Pak Angga. Hei. Iya enggak Pak Angga? Iya. Visi tanpa misi itu bagaikan mimpi Pak Angga. Mm-mm. Oh visiku kayak gini Mm-mm. bagus. Dan misimu kayak apa? Mm-mm. Langkah konkretmu untuk mencapai visimu yang gede itu seperti apa? Mm-mm. Seperti itu Pak. Nah ini makanya harus dicacah Oke. bagian-bagian kecil. Anda bikin rencana tahunan, Mm-mm. kemudian cacah lagi jadi eh, Bulanan. bulanan, Mm-mm. harian sampai ketemu antum itu. Oh berarti setiap hari harus ngomset sekian. Nah, Oke. gitu Pak. Ya, misal mau ngomset 1 miliar Nah, dalam 1 tahun. mm-mm. Berarti per bulannya berapa itu Pak Erik? Berarti itu. 80 jutaan ya. Betul, Masya Per Allah. bulannya 80 jutaan. Kalau kita Mm-mm. aktif 30 hari ya, nggak ada libur, Mm-mm. Mm-mm. berarti mungkin sekitar 3 juta. 3 juta. Mm-mm. Oke, 3 juta kali 30 90. Oke, berarti 3 juta per hari, Pak. Nah, 3 juta per hari. Kalau mau omset 1 miliar. Heeh. Oke. 3 juta per hari. Nah, di organisasimu ada berapa orang nih salesnya nih? Oke, misal ada 2 orang lah. 2 orang, Oke, berarti masing-masing ada ngomset 1,5 miliar. 1,5 juta, Bang. Oke. Masya Allah. Ini pentingnya dicacah, Bang. Oke.
misal satu customer Pak Erik Heeh. biasa membeli itu senilai 100.000. Mm-mm. Berarti butuh berapa customer itu Pak Erik? 1,5 juta. Berarti butuh 15 customer Pak Ya, Erik. akhirnya ketemu tuh angkanya itu. Oke. Ketemu toh Iya, iya. angkanya. Trafficnya jelas ya. Jelas, Oke. logis. Nggak Oke. di awang-awang gitu nah, Pak. Mm, mm. Nggak di awang-awang. Kayak gini kan logis nanti. Maksud, Oke. maksud saya logis tuh bisa dilakuin itu loh. Bisa Mm, dilakuin itu loh, Pak. mm, Nggak mm, hanya sekedar teori. Makanya mm, Zoom-Zoom kita itu kan salah satunya yang kita bedah kan langkah-langkah taktis yang mm, bisa mm. diaplikasikan teman-teman gitu nah, Pak. Iya. Seperti itu. Mm, Kemudian yang berikutnya ini tadi Caca ini tak tak bedah lagi, ada goal, ada taktis, kemudian teknikalnya seperti apa. oke. Kemudian disiplin eksekusi, Mm, harus disiplin eksekusi. mm. Makanya ada istilah tagih brutal tadi. Wih. Disiplin eksekusi itu contohnya gimana Pak Erik? Ya, disiplin eksekusi. Misal sudah punya rencana nih mau cetak brosur misalnya gitu. Makanya Harus dicetak gitu ya. lagi-lagi ada rencana tanpa eksekusi itu mimpi, Pak. Wah, iya itu. Eksekusi ini yang akan menentukan ada hasil apa enggak. Oke. Kamu dapat hasil sama enggak itu di eksekusimu. Rencanamu keren, zen, bagus. Wes stop, weh, masya Allah, rencana itu masya Allah. Tapi kalau nggak eksekusi nih, nggak ada eksekusinya. Nggak Nggak kamu jalan. lakuin misi-misimu, nggak kamu lakuin. Ya kamu nggak hasilnya, Pak. Oke. Nggak ada hasilnya. Oke, oke, oke. Heeh. Oke. Oh, iya, Kak. Nah, lanjut Pak Erik. Kemudian yang terakhir, ini berorientasi hasil. Oke. Orientasinya hasil gitu loh. Hasil. Udah ada eksekusi, sudah Pak, saya udah eksekusi gini, 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 gini. Terus hasilnya mau piye? Yang target 3 juta tadi Oke. sehari tadi Mm. belum nyampe. Ya harus eksekusi lagi kan gitu. Karena nanti orientasinya hasil, jangan orientasi eksekusi, tapi orientasinya jangan berhenti di eksekusi, tetapi Mm. hasil. Oke. Hasil. Oh, gitu Pak. Luar biasa Ya ini. Allah. Ini kalau Jam ikut 11 Pak. ikut kelasnya coaching-coaching yang terkenal itu udah berapa juta sendiri ini. Monggo teman-teman kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar atau raise hand nanti angkat tangan bisa ngomong langsung ke Pak Erik. Ya kita buka masih ada beberapa menit lah sebelum Mm-mm. ditutup. Tadi kita agak mundur. Oh, wah kayaknya nganu ya. Jadi terbuka wawasannya sekarang. Mm-mm. Mengelola bisnis tuh harus gimana sih? Iya. Menganalisis SWOT itu harus gimana sih? Mm-mm. Mm-mm. Oke, luar biasa ini. Ini masih banyak Pak Erik sebenarnya materinya. Nah, materi nih. Saya itu sebetulnya Bang. Oke. Tapi disimpan aja Iya, daripada kita susah. lanjutkan di pekan Iya. yang akan datang. Monggo, Heeh. Pak Erik, silakan closing Heeh. statement untuk pertemuan pada pagi Heeh. hari ini. Ya, nah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir bergabung di Zoom Herman Utama. Sekali lagi kami sampaikan Zoom Herman Utama hadir untuk menjadi media teman-teman meningkatkan kompetensi ya Pak Mm-mm, ya, oke. dan juga edukasi buat teman-teman. Mm-mm, Harapan kami sederhana, bagaimana kemudian apa yang kami sampaikan itu bisa teman-teman aplikasikan, oke, membantu teman-teman dalam bisnis teman-teman semuanya. Kemarin ketika keliling Pak Angga, ada yang ngasih testimoni tentang Zoom Pak Angga. oke, oke. Dua tema yang dinanti di Zoom itu, Mm-mm, yang pertama tema tentang bedah penyakit Pak Angga. oke. Kayak materi yang Dr. Didit kemarin yang Mm, sampai mendalam banget, itu oke. seneng. Kemudian materi teknikal seperti ini, strategis seperti ini, Oke. yang bisa langsung diaplikasikan di Mm, bisnis teman-teman mm, semuanya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sajiin ini teman-teman bisa tangkep tuh, mm. sehingga bisa bantu teman-teman untuk bertahan dan bertumbuh kan Pak Angga. Oke, Masya Allah. Sebagaimana slogan kita di Herman Utama Mm, kan, harapan kami teman-teman tuh bisnis Herman Utama bukan hanya hari ini saja, mm, tapi bagaimana kemudian 3 tahun ke depan, 5 tahun ke mm. depan, 10 tahun ke depan, teman-teman tuh masih bisnis Herman Utama. Oke, siap. Itu mungkin dari saya, Pak Mm-mm, Angga. Terima mm. kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas Mm-mm. materinya menarik sekali. Mm-mm. Mudah-mudahan materi yang disampaikan Pak Erik ini Mm-mm. bermanfaat buat teman-teman yang sudah Mm-mm. gabung di live Zoom Virtual Indotama. Mm-mm. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung Mm-mm. di live Zoom di Mm-mm. episode ke-81 ini. Mm-mm. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.